Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli sholah ma'mul wa iza sholashan zahiran wa batinan wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Ya Rabbi hayyi lana min amrina rasyada faj'al ma'unatakal usna lana madada ya Rabbi bil wa man takilna ila tanbiri anfusina fan nafsu ta'jizu an islahi ma fasada ya Rabbi bil mus balligh maqasidana Antal alimu wa qad wajadtu ya amali ila rajai ka wajhan sa'ilan wa yada ya Rabbi bil waghfir lana ila rajai sawabun anta ta'lamuhu faj'al sawabi dawa masitri li abada ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa zayyannahu fi qulubina wa ja'alana minal muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim imamul anbiya wal mursalin wa khatamul anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Kata cinta Nabi disebut nama Nabi kagak solawat nonyang belakang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Saya marah-marah. Orang sih kayak bedug, pukul baru bunyi. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi mahkamit tanzili wa huwa asdaqul qailin walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu min makarimil akhlaq indallah an ta'fuwa amman zalamaka
wa tu'ti man haramaka wa tasila man qata'aka. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil semangat ngapa? Yang saya hormati pengurus DKM, ada Kiai Soheh lagi istirahat bentaran, suruh nyerepin bentar, nyerepin kata. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita semua berharap mudah-mudahan selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal. Jadi ada anak itu dari umur 2 tahun nonton film Sondesip. Tahu gak film Sondesip? Iya. Sampai umur 5 tahun. Begitu sekolah masuk TK, gurunya nanya, ini saya mau nyontoh ini, makanya jangan suka nyontoh yang kagak-kagak. Nontonin film begituan mulu. Gurunya nanya, "Neng, namanya siapa?" Oh? Rumahnya di mana rumahnya? Oh? Mbak. Ya Allah, pada sehat ya? Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, satu ketika ada pengemis datang ke rumah Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, saya lapar belum makan. Nabi akhirnya nanya sama istrinya, "Wahai istriku," kata Rasulullah, "adakah makanan yang bisa diberikan kepada pengemis itu?" Aisyah bingung. Begitu nyari di lemari tempat makan, tidak ada tersisa sedikit pun makanan. "Ya Rasul, nggak ada makanan sedikit pun yang tersisa." "Oh begitu?" "Iya." Akhirnya kata Nabi, "Tolong ambilkan bajuku." Diambil baju Rasulullah oleh Siti Aisyah, diserahkan kepada Nabi. "Bu, itu yang dibagi jangan dibaca dulu, ntar kita ajarin." Dikasih ke Rasulullah. Sama Nabi, baju itu diberikan kepada pengemis. Kata Nabi, "Wahai saudaraku, ambil baju ini, jual di pasar, siapa tahu nanti laku, uangnya bisa buat beli makan." Diambillah baju Rasulullah oleh pengemis tadi, dibawa ke pasar. Ini pengemis pinter, dia bilang sama orang pasar, "Ini baju Rasulullah, siapa yang mau bayar dengan harga tertinggi, saya jual." Jadi bukan cuma dijual begitu doang, dilelang. Ada sahabat Nabi mendengar bahwa baju Rasulullah dilelang di pasar. Sahabat Nabi matanya buta, tapi duitnya banyak. Dia suruh budak, pelayannya, dia suruh budaknya untuk datang ke pasar. "Sono, coba dicek bener nggak baju Rasulullah yang dilelang. Kalau bener itu baju Nabi, beli. Nih duitnya, ambil harga tertinggi. Pokoknya jangan sampai dibayarin sama orang lain, kudu lu yang bayar. Kalau sampai lu yang bayarin, nanti lu gua bebasin," kalau kata kita.
Jadi nih budak suruh beli, suruh bayarin, duitnya disiapin. Kalau bisa kebeli, nanti dia akan dibebaskan dari perbudakan. Bawa nih duit ke pasar. Begitu datang ke pasar, lelang baju Rasulullah. Yang ini nawar sekian, yang itu nawar sekian. Budak ini dia bikin penawaran tertinggi. Nggak ada lagi yang bisa nawar di atas penawaran dia. Akhirnya bajunya itu dibeli oleh budak tadi dengan harga paling tinggi. Dibawa ke rumah majikannya. Di rumah majikannya, baju Rasulullah itu, majikannya kenapa tadi? Buta. Baju Nabi dijembreng, diusapin ke mukanya. Seketika matanya bisa melihat. Alhamdulillah. Begitu senangnya sahabat Rasulullah yang tadinya buta, wasilah pakai keberkahan baju Rasulullah diusap di wajah, tiba-tiba matanya bisa melihat. Alhamdulillah. Langsung hari itu juga budaknya dibebaskan dari perbudakan. Dan setelah itu sahabat Rasul datang ke rumah Nabi bawa baju Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, apa kabar? Alhamdulillah. Ada apa? Ini ya Rasul, saya mau mulangin baju engkau. Nabi bingung. Ini bukannya yang udah dikasih sama pengemis tadi? Iya ya Rasulullah. Lalu pengemis itu bawa ke pasar, bajumu dilelang. Dan aku membelinya ya Rasul lewat perantara budakku. Setelah aku membelinya, aku usap bajumu ke wajahku. Dan seketika aku bisa melihat dunia ini ya Rasulullah. Aku berterima kasih kepada Allah dan aku berterima kasih kepadamu. Untuk itu baju ini aku kembalikan kepadamu ya Rasulullah. Dibalikin bajunya. Apa pelajarannya? Bu. Lah gua ke bapak-bapak orang cuman dikit sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Alhamdulillah naik 2. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, itulah pentingnya sedekah. Pelajarannya, itulah pentingnya sedekah. Apa pentingnya sedekah? Dari sedekah yang diberikan oleh Rasulullah berupa baju kepada pengemis tadi, pertama, si pengemis bisa makan dan menjadi kaya karena menjual melelang baju Rasulullah. Betul? 1. Manfaat sedekah. Yang kedua, si budak tadi dibebaskan dari perbudakan. Betul? Yang ketiga, bisa menyembuhkan orang yang sakit buta. Yang keempat, bajunya balik lagi ke Rasulullah. Paham sampai sini? Paham? Udah dong berarti, udahan. Jadi ketika kita bersedekah enggak usah takut, enggak ada ceritanya orang yang rajin sedekah hidupnya miskin, enggak ada. Itu tadi contohnya. Gara-gara sedekah si pengemis jadi kaya, budak jadi merdeka, yang buta jadi ngeliat, bajunya balik ke Nabi. Kalau kita yakin dengan itu, maka insya Allah sedekah kita akan Allah lipat gandakan pahalanya, insya Allah.
Jadi bisa jadi lipat 10, bisa jadi 10 kali 10. Jadi 100. Itulah pentingnya sedekah. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki sama kita sehingga kita bisa terus bersedekah. Bapak Ibu sekalian. Terus gimana? Bagusan mana sekali sedekah banyak ama sedikit tapi tiap hari? Sekali sedekah 1 juta. Tuh, gua mah sedekah 1 juta. Kata temennya, ya gua mah kagak punya duit, paling juga 10.000. Tapi tiap hari 10.000, 10.000, 10.000. Jadi 1 juta berapa hari? 100 hari. 100 hari baru nyampe 1 juta. Yang satu lagi sekali sedekah 1 juta. Pahalanya gedean mana? Gedean yang tiap hari. Karena dia tiap hari harus ngeluarin 10.000, 10.000. Betul? Tapi ada lagi yang lebih gede. Kalau 1 jutanya tiap insya Allah. Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah, salah satu mimakarimil akhlak indallah. Saya bentaran doang, ntar kisohe. Ada 3 contoh akhlak mulia di sisi Allah. Ya, ini yang mau nulis tulis nih. Ya kalau yang udah dapat ya syukur alhamdulillah. Kalau yang belum dapat lumayan. Ada 3 contoh akhlak mulia. Kata Nabi, salah satu mimakarimil akhlak indallah. Ada 3 contoh akhlak mulia di sisi Allah. Yang pertama, anta'fuwa amman zolamaka. Memberi maaf kepada orang yang menyakiti. Susah ya? Susah apa gampang? Memberi maaf sama orang yang menyakiti. Sulit memang. Akan tetapi ketika kita bisa melakukan itu, ada orang nyakitin kita, ada orang yang zalim sama kita, ada orang yang suka fitnah kita, ada orang yang suka ngomongin kejelekan kita, tapi yang kita lakukan justru memberi maaf kepada orang yang menyakiti. Kalau itu bisa kita kerjain, berarti ada tanda keluasan hati dalam diri kita. Dan itu adalah contoh akhlak mulia di sisi Allah Subhanahu. Susah. Susah apa susah? Susah. Makanya kita mah jangan suka nyakitin orang. Ngasih maafnya susah. Tapi kalau kita maafin orang yang nyakitin, kayak Nabi, akhlak Nabi kan begitu ya. Tiap hari Nabi datang. Ini orang Yahudi buta, rambutnya gondrong. Tiap hari datang, disuapin sama Rasul, disisirin sama Nabi. Apa dia kata? Tuan, kalau lu ketemu orang yang namanya Muhammad, mendingan nginder dah. Itu orang tukang bohong, pendusta, kang tipu. Dan tiap hari Nabi yang nyuapin, Nabi yang nyisirin, tiap hari dia ngomong, kira-kira kalau kita kayak begitu bagaimana? Dia bisa saya main jambak aja. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nabi senyum aja, Nabi maafin aja. Begitu Nabi udah meninggal, kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Aisyah putriku, apa yang sering dilakukan oleh Rasulullah yang belum saya lakukan? Kata Aisyah, wahai ayahku, Nabi setiap hari datang ke pasar, ada Yahudi buta, itu tiap hari bawa makanan, disuapin, disisirin. Akhirnya sahabat Abu Bakar datang,
Oh ini dia nih, yang buta itu. Disuapin, disisirin rambutnya. Apa dia kata? Wahai Tuan, kalau engkau bertemu dengan orang yang bernama Muhammad, itu orang pendusta, kang bohong, jangan diikutin. Abu Bakar kaget, lah ini tiap hari ngomong begini berarti ini orang. Udah dendel aja nih di hatinya. Buta itu ngomong, tapi kok beda ya? Kenapa? Yang tiap hari ngasih makan saya, itu biasanya makanan diemut dulu, dipapak biar lembut, udah lembut baru dimasukin. Saya nggak terlalu lama ngunyah dan rasa makanannya lebih enak. Terus nyisirin rambutnya itu lebih lembut dengan kasih sayang. Kok yang sekarang beda? Kata Sayyidina Abu Bakar, beda. Yang tiap hari ngasih makan dan menyisiri rambutmu itu Muhammad Rasulullah yang tiap hari kamu celak. Tuh, akhlak Nabi, anta fuwa aman zolamaka, memberi maaf sama orang yang menyakiti. Yang kedua, watu'ti man haramaka, memberikan sesuatu pemberian kepada orang yang mengharamkan pemberiannya kepadamu. Memberikan sesuatu pemberian kepada orang yang mengharamkan pemberiannya sama kita. Gampang apa gampang? Susah. Ada orang yang udah nggak mau lagi memberikan sesuatu sama kita, tapi kita tetap memberikan sesuatu sama dia. Itu contoh akhlak mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, watasila man qata'aka, menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahminya kepada kita. Ada orang yang udah ogah nemuin kita, ada orang yang udah ogah salaman sama kita, ada orang yang udah ogah berkunjung ke rumah kita. Kalau papasan di gang, mendingan nginder lewat jalan lain. Ampe ke masjid jauh gah? Ngapa bang kagak ke masjid? Ogah gua, imamnya dia. Buset. Kagak bang, tadi saya denger orangnya lagi pergi. Begitu. Ya udah sono masjid. Iya dah. Berangkat ke masjid. Begitu nyampe pintu masjid, dia lihat ada sendalnya. Balik lagi. Kata bininya, ngapa balik lagi bang? Kagak. Mbayang. Ogah. Ada dia. Kagak ada. Gue lihat sendalnya sih tadi depan masjid. Ampe ke sendal dia gedek juga. Menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahminya kepada kita, itu adalah contoh akhlak mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada berapa tadi? 1, memberi maaf kepada orang yang menyakiti. 2, memberikan sesuatu pemberian kepada orang yang mengharamkan pemberiannya kepada. 3, menyambung tali silaturahmi dengan orang-orang yang memutuskan tali silaturahminya dengan kita. Maka jika 3 ini bisa kita lakukan, berarti ada tanda-tanda keluasan hati dalam diri kita. Insya. Nah, sekarang baru buka yang tadi dibagiin. Yang pertama, zikir tauhid. Ini saya gara-gara Selasa kemarin, kok ini pengajian main tutup aja begitu ya.
Jadi ini nanti Bapak Ibu setiap Selasa dibaca setelah selesai ngaji. Setuju? Saya ajarin dulu hari ini. Besok Selasa depan nanti ada ibu-ibu yang mimpin. Ya. Sekarang saya ngajarin dulu. Nanti Selasa depan tinggal ngikutin. Yang mau ngerekam boleh ngerekam biar apal lagamnya. Ya, jadi setelah selesai ngaji baca zikir tauhid dan baca doa sesudah belajar. Yang pertama buka zikir tauhid. Nanti ibu-ibu ngikutin pada saat membaca zikir tauhid dan doanya tadi. Ya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Allah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Hu paham? Jadi baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali. Kemudian baca la ilaha illallah 5 kali. Kemudian baca Allah 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 25 kali. Terus baca lagi la ilaha illallah 1 kali. Terus baca hu berapa? 5 kali. Paham? Udah bisa ya? Insya Allah. Terus baca yang bawahnya dah tuh. Al-Fatihah hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam apa itu? Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawala
wa jami' awliya illa wa asfiya illa khususan sadatina al-alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila arwai masyayikh dzikri wa tauhid as-sayyid Umar bin Isa Barak wa Samarqandi wa sayyidina al-habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baros wal habib Isa bin Muhammad al-Habsyi wal habib Ali bin Hasan al-Attas wal habib Ali bin Husain al-Attas wa Syekh Ahmad bin Abdul Qadir Ba'shin wa Syekh Muhammad bin Ahmad Ba Mashmush wa jami'i masyayikh dzikri wa tauhid أينما كانوا علت ثروهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Lembar yang kedua. Ini baca rutin ini setiap habis ngaji. Jadi ibu-ibu ustazah boleh juga nih didawamin ya zikir tauhidnya. Lembar yang kedua udah dibuka, baca bareng-bareng ya. Yang mau rekam biar lagamnya bisa diterusin. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dzil ghururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamu tamama ala mayaji imama wali anbiya khitama wa alal alil kirami wasabikan nujumi fi qadwatil marami lil urbi wal ajami ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana ashrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina taubat taksil kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhima abba au jiratin au syuhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadla wa juda manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nuhdha bikuli suli Salla wa sallam rabbi alaihi antal habib wa alihi wa sahbihi idadatosi suhbi
walhamdulillahi fil bati wattanahi walhamdulillahi fil bati wattanahi. Bisa? Bisa? Coba saya pelan, ibu-ibu yang kencang. Ya. Alhamdulillah lil abdi zil wal farti fil wa hamaqatil huburi wa salatullah wa salamuhu tamama ala mayaji imama. Suaranya kencengin. Wa alal alil kirami bikan nujumi fi qalawatil marami lil biwal a'jami ya Rabbana bi annana wa innana wa ala ladha ashrafna fatub alaina taghsilu kulla wastur lanal wa aminir raw waghfir liwa Rabbi wa mauludina wal ahli wal wasairil khillani wa kulli dhi ma'abba aw syuba wal muslimina amin rabbi yasma' fadla wa juda manna bil mustafa rasuli sallallahu wa sallam alaihi adal wa alihi idadata sisuhbi walhamdulillah fil badi wattanahi walhamdulillahi. Bisa? Enak ya? Emang kue bolu. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap zikir tauhid dan doa akhir belajar bisa diamalkan, diwiridkan setiap Selasa, insya, atau mungkin nanti di pengajian-pengajian lainnya ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya nanti kita ikuti penjelasan dari guru kita Bapak Kiai Haji Abdurrahman Soheh, Ketua Umum Masjid Raya Kiai Haji Adratus Syekh Hasyim Asy'ari. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.